Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saleh dan salehah? Ketemu lagi di saluran cerita untuk anak. Masih dengan cerita Si Mulus, Kisah Sebuah Oplet Tua, karangan Mbah Uti, Mbah Uyut, Surtiningsih WT. Ya, ini istrinya Mbah Kung Sukanto SA. Insyaallah mudah-mudahan semua siap dengerin ceritanya ya. Ini cerita kejadiannya di Jawa Timur. Jadi banyak bahasa-bahasa Jawa Timur dan bahkan bahasa Madura. Kalau Bu Sita, Bu Desita, Grosmoti Sita ada salah, buat teman-teman di Jawa Timur maafkan ya. Nah sekarang bagian kedua, judul ceritanya Rezeki di Pagi Hari. Masih tentang Mbah Sumo, masih tentang Pak Sumo dan Bu Sumo. Nah kalau malam hari, Pak Sumo itu seperti ingin menina-bobokkan si Mulus, mobil tua itu, oplet tua itu. Sehingga beliau memilih tidur di ruang tamu. Seperti dia ingin menemani si Mulus itu tidur. Jadi menina-bobokkan. Nah kalau dari ruang tamu itu ada jendela yang akan tembus ke garasi. Jadi dari jendela itu Pak Sumo bisa selalu melihat mobilnya oplet tua si Mulus itu. Takut ada yang mengganggu si Mulus, takut ada yang mau mencuri si Mulus, seperti itu. Nah subuh Pak Sumo bangun, menggeliat bangun, kemudian duduk di dipan di ruang tamu dan melihat melalui kaca jendela. Oh, si Mulus masih tidur, katanya. Pikirnya penuh dengan rasa kasih sayang kepada mobil tuanya itu. Teringat olehnya, terbayang olehnya bahwa mobil yang selalu dirawatnya dengan hati-hati itu telah banyak berjasa, ya. Karena apa? Perjalanannya panjang. Kemudian dia tuh selalu sayang sampai jalannya tuh pelan-pelan. Kadang penumpang tidak sabar gitu, ya. Nah kemudian mobil ini kan berjasa sekali. Dia bisa menghidupi anak istri, bisa menabung sedikit-sedikit karena jasa si Mulus, mobil tua ini, oplet tua ini. Dulu Pak Sumo itu hanya menjadi pegawainya Pak Karman. Jadi beliau itu menjadi supir, tapi mobil yang dibawa itu mobilnya Pak Karman. Nah suatu saat Pak Karman membeli mobil tua. Selain mobilnya yang dia miliki, dia membeli mobil tua tapi hanya untuk diambil mesinnya saja karena mesin mobilnya sudah pecah. Jadi beli mobil hanya untuk diambil mesinnya. Jadi tubuhnya mobil itu tidak dipakai. Maka Pak Sumo kemudian, bolehkah saya membelinya gitu ke Pak Karman. Nah, kemudian boleh membeli dengan harga murah. Nah mesin yang pecah yang sudah tidak diinginkan lagi oleh Pak Karman dibeli juga, ya. Dapat dibeli dengan uang tabungannya selama dia menjadi sopirnya Pak Karman. Jadi Pak Sumo udah membeli tubuh mobil yang tua yang sudah tidak dipakai oleh yang tadi Pak Karman membeli hanya untuk beli mesinnya, ya. Dan mesin lama yang rusak juga dibeli oleh Pak Sumo. Badan mobil tua itu dicatnya sendiri, diganti bentuknya menjadi oplet buat penumpang, diberi strip-strip kuning hitam, cat kuning hitam, itu tandanya kendaraan pengangkut umum. Nah mesin tua itu setelah dilas ternyata bisa dipergunakan lagi. Maka mulailah Pak Sumo itu bisa mencari penumpang, mendapat rezeki dan menabung. Sampai suatu saat karena tabungannya sudah mulai cukup, beliau bisa membeli mesin baru yang lebih baik lagi, mesin Fiat 1918 yang dipakai sampai sekarang, ya. Nah, tapi mesin yang sudah lama yang telah dilas itu dibiarkan saja, nggak dibuang, ada di garasi buat kenang-kenangan, kata Pak Sumo. Sambil berdiri dari duduknya, Pak Sumo melipat selimut, lalu melalui pintu depan ia pergi ke belakang mengisi kamar mandi
segar sekali tampaknya sudah mandi. Ia kemudian sholat subuh. Pak Sumo sholat subuh. Tapi seolah-olah takut kesiangan, Pak Sumo segera bergegas menyalakan mesin untuk memanaskan tadi ya. Mesinnya mau dipanaskan katanya Pak Sumo. Kunci kontak dibuka, diambilnya slenger. Slenger itu seperti alat yang untuk memanaskan seperti ini ya. Untuk memanaskan mesin. Reng 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 reng. Bunyi mesinnya ya. Bu Sumo ternyata kemudian juga sudah bangun, begitu juga Benih. Jadinya saya pergi dulu ya Bu, gitu. Izin Pak Sumo mau berangkat, saya cari rezeki pagi. Pak Sumo tidak biasa makan pagi, tidak juga minum kopi pagi-pagi. Mungkin karena ia sudah tua, ia tidak tahan untuk sarapan pagi. Nah, si Mulus mulai jalan menyeberangi jembatan di depan rumah menuju jalan raya. Di jalan mulai tampak orang-orang laki-laki, perempuan, ya berjalan dengan pikulan dan gendongan yang berat menuju pasar. Bu Sumo di halaman melambaikan tangannya. Si Mulus pun melaju ke arah barat, ke pemberhentian oplet, ya, ke pangkalan oplet. Di sana biasanya Pak Sumo yang pertama datang, paling rajin di antara oplet-oplet yang lain, pengemudi-pengemudi oplet yang lain. Pedagang-pedagang yang hendak ke Keraksan sudah menunggu dan cepat sekali masuk ke oplet. Seperti masuk ke mulut harimau. Pak Sumo tak membuang-buang waktu. Ke Keraksan kabeh poneka, kekeraksan semua nih, kata Pak Sumo dalam bahasa Madura. Karena pedagang itu biasanya pedagang-pedagang dari suku Madura. Karena mesin mobil tadi tak dimatikan, Pak Sumo segera saja melanjutkan si Mulus ke arah timur. Menyupir si Mulus ke arah timur. Udara pagi yang sejuk, hari yang masih remang-remang, ya. Seolah-olah membelai. Pak Sumo yang tua itu memberi tenaga hidup baru. Hidup adalah kerja, itu buat Pak Sumo. Dan rasanya tak ada orang yang lebih bahagia dari Pak Sumo kalau si Mulus oplet tua yang dia sangat sayang itu bisa melaju cepat tanpa ada gangguan. Walaupun jalannya terhoyong-hoyong, makin lama makin cepat si Mulus yang bercat hijau itu seolah-olah menyambut fajar timur, menyambut matahari terbit. Kali ini tak menoleh ke kanan ketika melalui rumahnya. Bu Sumo memandang dengan senang waktu si Mulus lewat depan rumahnya. Sudah terbayang-bayang Pak Sumo nanti pulang membawa uang. Tidak untuk menjadi kaya, tapi cukuplah untuk melanjutkan hidup. Ada uang yang cukup untuk servis besar si Mulus jika waktu kir ulangan datang sekali dalam 6 bulan. 6 bulan sekali harus servis besar. Kenapa bisa sampai Keraksan pukul 6 Pak? Katanya seorang penumpang. Bisa gak sampai ke Keraksan pukul 6? Pak Sumo menjawab sambil tersenyum. Pandangannya tetap ke depan. Biasanya kalau 6:15 lah datang ke asah teretan. Biasanya pukul 6:15 sudah sampai ke sana Pak. Sampai di Gending seorang polisi lalu lintas menghadang jalan. Menghadang di jalan, menyetop gitu. Tapi ternyata Pak Sumo. Ayah sudah mengenali Pak Sumo. Oh Pak Sumo, terus. Karena Pak Sumo ini dikenal oleh polisi sebagai sopir tua yang taat pada peraturan-peraturan lalu lintas. Kesuwun nak, kata Pak Sumo sambil tersenyum bangga karena dikenali oleh polisi. Surat izin mengemudinya sepanjang sejarah selalu bersih. Tidak ada catatan-catatan pelanggaran, tidak pernah kena tilang. Seorang penumpang yang lain bertanya lagi nih kepada Pak Sumo menjelang Keraksan, hampir sampai ke kota Keraksan. Ya, beliau bertanya lagi dalam bahasa Madura. Bu Elet terawak kolakan jukoka kalibuntu, susah ini ya. Degi ponapa kenging neka sewa sekaleh kaksah senape ongkosa Pak, jadi charter ya.
Kali Buntu terletak di tepi pantai 2,5 kilo di utara Kraksan. Melalui tambak-tambak ikan bandeng di kiri, kanan, ya. Sesudah melewati empang-empang garam, empang-empang yang tempat orang membuat garam, sampailah si Mulus membawa seorang penumpang tadi ke tepi pantai. Di sana sudah ramai orang tawar-menawar ikan, ya, berkeranjang-keranjang banyaknya. Lambaian dan salam orang laki-laki dan perempuan, ya, yang sedang menaiki perahu, ya, mengayuh perahu. Mereka akan mengarungi selat menuju Pulau Madura, ya, dari Jawa Timur menuju Madura. Menambah ramai suasana. Asap dapur di atas perahu tampak berkepul-kepul di atas air laut. Jadi di atas perahu ada juga dapurnya. Lama makin menjauh. Pedagang yang menyewa oplet Pak Sumo telah mendapat kulakan. Dia sudah membeli ikan untuk dijual. 4 keranjang ikan tongkol banyaknya. Ketika si Mulus hendak berangkat membawa penumpang itu, seorang lagi berlari-lari mendekati. Pak, sekejap. Boleh Nonota? Boleh nggak ikut? Dina boleh Major depade Big Tretan Poneka. Pak Sumo memandang penumpang yang telah menyewa opletnya. Tore Bey, mari aja. Boleh. Penumpang yang baru itu bergegas membawa keranjangnya, menaruhnya di atas atap oplet dan mengikatnya hanya sekeranjang. Dengan senang hati Pak Sumo membawa lagi, melajukan si Mulus arah ke Kraksan untuk kemudian terus langsung ke Probolinggo. Ya, rumah Pak Sumo di Probolinggo. Nah, jadi itu rezeki pagi hari. Pak Sumo belum makan, belum sarapan, belum minum kopi, tapi sudah mencari nafkah di pagi hari. Sangat rajin. Nanti baru habis ini istirahat dan sarapan dulu Pak Sumo. Masya Allah, sudah tua, masih giat bekerja, mencari nafkah. Dan beliau mengatakan hidup adalah bekerja dan kerja adalah ibadah, ya. Sekian dulu anak-anak, nanti kita lanjut lagi cerita si Mulus ini, oplet tua kesayangan Pak Sumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.